Sebelumnya pemirsa, hubungan antara dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia, Kepolisian dan Kejagung, kembali menjadi sorotan. Kerap dinilai harmonis di permukaan, sejarah mencatat sejumlah gesekan hebat pernah terjadi di antara kedua institusi ini. Mulai dari drama eksekusi Jenderal Polisi di tahun 2013, penguntitan Jampitsus Kejagung oleh Densus 88, hingga aksi penggeledahan di sejumlah properti diduga terkait Jampitsus. Perseteruan Polri dan Kejagung sempat menyita perhatian publik pada April 2013. Saat itu, tim eksekutor Kejaksaan Agung mendatangi kediaman mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat, untuk mengeksekusi putusan ingkrah kasus korupsi. Namun, eksekusi tersebut berujung kegagalan dramatis. Susno menolak dieksekusi dan mendapat perlindungan ketat dari sejumlah anggota Provos Polda Jabar. Blokade personal Polri memaksa tim eksekutor Korps Adiaksa mundur demi menghindari bentrokan fisik, memicu polemik hukum tata negara yang panas di masanya. 11 tahun berselang, bara dalam sekam kembali menyala pada Mei 2024. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Febri Adriansah, diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Seorang anggota Densus sempat tertangkap basah saat memata-matai Febri. Insiden ini terjadi di tengah langkah agresif Kejagung yang sedang mengusut mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tensi kedua lembaga kembali meruncing ketika jajaran penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bergerak melakukan penggeledahan masif di belasan tempat. Dalam penggeledahan, polisi menyita lebih dari 1,5 triliun rupiah uang tunai dan 74 kg emas batangan. Tempat-tempat yang digeledah disinyalir memiliki keterkaitan dengan Jampitsus. Langkah kepolisian ini disebut-sebut bertalian dengan pengembangan hasil penyelidikan 3 kasus dugaan korupsi besar, yakni tata kelola batubara di PLN, skandal Asabri, hingga proyek di Krakatau Steel. Publik menilai manuver ini sebagai aksi saling kunci antar lembaga. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Lantaran tergiur keuntungan bisnis sembako murah, sekelompok ibu justru kehilangan uang ratusan juta. Menyadari ditipu, para korban menggeruduk rumah bandar sembako di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah mama menggeruduk rumah seorang wanita yang diduga melakukan penipuan jual beli sembako di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Mama ini emosi dan terlibat cekcok dengan pemilik rumah. Mereka tak terima ditipu oleh wanita berinisial IC sejak 2021 lalu. Penipuan bermula saat korban tergiur jual beli sembako murah dari status WhatsApp terduga pelaku yang memasang harga minyak goreng dan beras dijual dengan harga selisih lebih murah Rp10.000 hingga Rp15.000 per karton dari harga pasar. Awalnya pengiriman barang lancar, namun saat korban memesan minyak goreng dengan jumlah banyak, uang sudah terbayar, sembako yang dibeli tak kunjung didapat. Hal yang sama juga dirasakan oleh korban lainnya hingga merugi ratusan juta rupiah. WA Story itu jual sembako murah, selisih 28.000 daripada pasar Pabean. Saya tertarik beli satu-satu, gula 1 karung, minyak kita 1 kardus, dan mie 1 dus. Itu katanya gini, KIP sama dengan TF lunas, oke. Lalu dia menawarkan kalau misalnya ambil banyak itu lebih murah. Perkara dugaan penipuan jual beli sembako murah ini telah dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan meminta para warga untuk tidak tertipu dengan jual beli barang murah. Orang modus pertama mulai arisan bodong, mulai judol, semua itu awalnya sekali, 2 kali, 3 kali lancar, berikutnya nggak lancar, itu modus. Ini kasus dugaan penipuan jual beli sembako murah tengah diselidiki Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Tangerang, Banten rela datang lebih pagi untuk berebut bangku.
Orang tua berharap anak mereka bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, siswa baru ini. Anak saya kelas 1, Bu, kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Oh, tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut ke bagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya main bangku. Iya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Tim Jatara Satreskrim Polrestabes Makassar membubarkan balap liar di Jalan Veteran Selatan Makassar usai meresahkan warga Senin dini hari. Polisi terlibat kejar-kejaran hingga para pelaku kocar-kacir melarikan diri. Sebagian di antaranya nekat menerobos hingga tersungkur usai saling senggol kendaraan satu sama lain. Polisi tangkap 5 pelajar dan menyita 2 sepeda motor hingga senjata tajam busur panah. Seluruh remaja dikirim ke posko Jatanras Polrestabes Makassar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami dari pihak Jatanras mendatangi lokasi tepatnya di Jalan Veteran telah terjadi balap liar konvoy yang mana kumpulan balap liar kami berhasil membubarkan di lokasi tersebut. Selain mendapat pembinaan, polisi juga memanggil orang tua pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sejumlah warga memergoki 2 orang pria yang diduga kuat sebagai pencuri hewan ternak yang terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Panjarinjang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku sontak menjadi bulan-bulanan warga yang sudah lama geram lantaran aksi pencurian ayam ternak milik warga sering terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Akibat aksi main hakim sendiri, kedua pelaku mengalami luka cukup parah, bahkan satu di antaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di bagian kepala dan badan. Kejadian berawal saat seorang saksi melihat kendaraan pelaku tengah mengisi BBM di sebuah SPBU. Curiga, saksi pun langsung memanggil warga lain untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Sempat terjadi cekcok mulut saat warga mengamankan pelaku hingga akhirnya situasi memanas dan berujung penganiayaan terhadap kedua terduga pelaku. Salah seorang warga yang sempat mengidentifikasi kendaraan yang digunakan oleh terduga pelaku ini melihat bahwa kendaraan itu kembali masuk ke Kecamatan Panjarinjang sehingga dia memberitahukan warga yang juga sama-sama kecurian dan pada saat itu mereka mengamankan 2 orang. Kini kedua terduga pelaku telah diamankan di Mapolsek Panjarinjang, Polres Sidrap untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga menyita 1 unit mobil minibus serta sejumlah alat yang diduga kuat digunakan kedua pelaku saat menjalankan aksinya. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.